Halo Sobat Muda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perbuatan melanggar hukum, alur hukum, dan tata cara hukum ditetapkan. Simak sampai habis ya. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan pun dapat bersifat material ataupun imaterial. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat. Yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang keempat, bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Yang kedua, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. Dan yang ketiga, perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Alur hukum. Yang pertama, adanya penyelidikan. Yang kedua, penyidikan. Yang ketiga, pra-penuntutan dan penuntutan. Yang keempat, pembacaan dakwaan. Yang kelima, eksepsi. Yang keenam, pembuktian. Yang ketujuh, pembacaan surat tuntutan. Yang kedelapan, pledoi atau pembelaan. Dan yang kesembilan, putusan hakim. Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia sesuai dengan piramida di samping, di mana Undang-Undang Dasar 1945 berada di peringkat pertama, kemudian disusul oleh peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Itu yang dinamakan oleh tata hukum.